Bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Glory, glory, glory. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, glory, glory, glory. Kami bersyukur Engkau Allah tak pernah tinggalkan kami. Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Engkau menopang kami Tuhan. Kami bersyukur. Kiramaralalalabo, inaralalalabo, kirabaralabaralabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Baik, mari saudara kita renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan firman Tuhan saya ambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, kalau kita baca Matius pasal 6 ini ya, dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15 ini, kita akan tahu ya bagaimana bahwa ini adalah pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang doa. Ya, secara khusus tentunya kepada murid-murid dan secara umum itu disampaikan kepada para pengikut-pengikut Tuhan pada zaman itu ya, dan ini kita tahu adalah khotbah di bukit ya saudara ya. Nah kemudian di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-13 itu tentang cara berdoa ya, dan di sana kita bisa melihat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Artinya bagaimana cara berdoa ya. Dari doa Bapa kami ini kita akan mengerti dan paham cara-cara berdoa yang benar ya, seperti itu ya saudara ya. Dan pastinya ya seluruh umat Kristen wajib tahu doa Bapa kami ini. Saya mempunyai teman beberapa orang Katolik ya saudara ya, itu kalau berdoa apapun doanya mereka selalu tutup dengan doa Bapa kami. Ya, setelah mengucapkan permohonan-permohonan, kemudian nanti pasti itu akan selalu ditutup dengan doa Bapa kami. Selalu mengatakan, dan disempurnakanlah doa-doa yang telah kami ucapkan dalam doa Bapa kami dan bla bla bla, seperti itu saudara ya, mengucapkan doa Bapa kami. Namun saudara, di pagi hari ini ya, yang saya mau angkat dan yang saya soroti saudara ya, bukan tentang doa Bapa kami, tapi yaitu ayat yang ke-12 ya, ayat yang ke-12 dari pasal 6, di mana di sana dikatakan, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, dalam ayat yang kita baca ya, dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini ya, di dalam ayat yang ke-13 itu sudah ditutup dengan kata amin ya. Artinya doanya selesai ya saudara ya. Amin, berarti doanya selesai. Namun kita lihat kembali pengulangan dari ayat yang ke-12 ini di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15 yang sudah kita baca tadi, atau kembali saya baca ya saudara, di mana dikatakan di sana, kembali ya saya baca saudara, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ayat yang ke-12 ini diulang kembali di ayat yang ke-14 dan 15. Ayat yang ke-14 dan 15 ini di sini penekanannya saudara ya, tentang pengampunan ya, memberikan pengampunan. Itu sebabnya saya beri judul khotbah di pagi hari ini atau judul renungan di pagi hari ini yaitu kunci mengampuni ya. Kunci mengampuni. Saudara, kalau kita berbicara tentang kata mengampuni ya, mudah untuk mengatakan ya. Mudah untuk mengatakan dalam hal mengampuni. Tapi bagaimana dengan prakteknya? Apakah semudah yang kita ucapkan dalam kata mengampuni? Tidak ya saudara ya. Pasti sangat sulit untuk kita bisa mengampuni. Semua orang mengeluh, tidak mudah untuk bisa mengampuni orang yang telah menyakiti hatinya. Tapi kalau kita renungkan saudara ya, doa Bapa kami tadi, bahkan saudara pasti ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus di kayu salib, sebelum Tuhan Yesus menghembuskan nafas, apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu saudara? Dikatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kata mengampuni ini saudara, hal yang memang harus kita responi, tindak lanjuti. Tidak hanya saja kita berkata mengampuni, tapi kita tidak melakukan itu secara keseluruhan. Kita berkata aku sudah mengampuni, tapi masih ada sakit hati. Kita teringat-ingat dan terus teringat-ingat apa yang pernah dilakukan orang terhadap kita. Apa yang membuat kita terluka. Mungkin batin kita sampai sakit. Mungkin tulang-tulang kita pun sampai sakit. Hati kita begitu sangat tertekan, jiwa kita begitu sangat tertekan karena dengan adanya sakit hati, kepahitan, kekecewaan. Selalu kita ingat dan selalu kita ingat. Di hati kita, di pikiran kita hari-hari, orang yang menyakiti kita itu begitu sangat tidak bisa untuk kita ampuni atau lupakan. Dalam hidup ini saudara, kita tidak bisa bersandiwara. Firman Tuhan itu bukan dibuat untuk sandiwara. Tapi firman itu adalah sesuatu yang memang harus kita praktekkan. Harus kita lakukan. Ajaran Tuhan Yesus adalah memberikan suatu pengajaran kepada kita bahwa harus mengampuni. Harus mengampuni. Di ayat yang ke-12 dikatakan ampunilah kami. Saudara, artinya
kata ampun ini saudara adalah sesuatu hubungan yang dipulihkan secara horizontal dan vertikal. Dengan Bapa kita minta ampun supaya dosa-dosa kita diampuni. Tapi dengan orang lain juga hubungan kita harus beres. Kalau kita mengatakan kepada Bapa dalam doa kita, Bapa ampunilah kesalahan saya, dosa-dosa saya. Pada saat yang sama juga kita harus mengatakan, aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku dan benar-benar itu kita lakukan, benar-benar mengampuni. Tidak hanya sekedar di mulut. Mulut mengatakan mengampuni, hati pikiran tidak mengampuni, itu sama saja bohong. Jadi kita harus benar-benar mengampuni. Suatu ketika saudara ya, ada seorang pelayan Tuhan. Hari itu sakit sudah tahunan ya saudara ya. Dia cukup dikenal dalam pelayanan. Baik song leader, pendoa juga. Jadi di acara-acara ibadah gereja itu sering orang ini dipakai. Artinya memang bidangnya di pelayanan ya saudara ya. Tidak, dia sebagai song leader, sebagai pendoa juga demikian saudara. Dia sudah mengalami tahunan sakit, bahkan sampai harus cuci darah. Ya saudara ya. Tapi beberapa kali Tuhan kasih saya suatu penglihatan tentang orang tersebut. Dan itu saya bertanya-tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kebetulan saat itu orang itu ada di rumah sakit ya saudara ya. Opname seperti itu. Apakah saya harus mendoakan orang ini? Apakah saya layak mendoakan orang ini? Tapi kata Tuhan, berangkat, pergi, doakan orang tersebut. Dan saya melakukan. Dan saya ketika mau berangkat dari rumah saya bingung. Apa yang saya mau doakan Tuhan? Saya coba renungkan beberapa penglihatan yang Tuhan kasih ke saya tentang beliau. Saya kurang paham. Artinya, walau secara sedikit mungkin ya paling ini. Tapi kan saya tidak mau menebak-nebak seperti itu ya saudara ya. Saya hanya mau Tuhan yang memang benar-benar berbicara. Tuhan udah kasih penglihatan tapi Tuhan tidak kasih saya suatu arti tentang penglihatan orang yang sakit ini saudara ya. Ya sudahlah saya berangkat ke rumah sakit. Dan begitu saya berjumpa dengan beliau saya katakan Salam Ibu, Shalom Maria begitu ya. Lalu saya katakan Ibu bolehkah saya berdoa buat Ibu? Monggo begitu. Saya berdoa. Saya hanya katakan Tuhan apapun yang saya doakan saya nggak tahu apa yang harus saya doakan. Tapi Roh Kudus tuntun saya dalam hal berdoa untuk orang ini. Lalu saya berdoa dan berdoa untuk beliau. Amin. Dan pada saat amin Tuhan katakan bilang orang ini, sampaikan ke orang ini untuk mengampuni. Kaget saya saudara. Tapi ini perintah. Lalu saya katakan, Ibu maaf. Di saat berdoa tadi Tuhan sampaikan kepada saya bahwa Ibu harus mengampuni. Saya kaget saudara. Orangnya langsung berkata demikian. Jangan sok pintar Maria. Saya tidak punya sakit hati dengan siapapun. Saya tidak punya kekecewaan dengan siapapun. Oh baik Ibu, maaf kalau saya salah. Saya pulang saudara ya. Saya pulang. Saya naik motor ya saudara ya. Saya merasa seperti bersalah. Tuhan ampuni saya. Tapi sudahlah, saya sudah melakukan perintah Tuhan. Itu berlalu saudara ya, berlalu. Pada saat itu saudara dalam ibadah minggu di tempat ini, setelah beberapa bulan ya saudara ya. Pas sudah bubar mau pulang ibadah raya pertama, saya ada di belakang ya saudara ya. Artinya saat jemaat pulang ya biasa kita mengatakan Tuhan berkati, ya demikian ya saudara ya. Saya melihat orang ini dipapah anaknya, tertatih-tatih berjalan.
datang menuju ke saya. Ada rasa takut saudara, karena ingat momen di mana saat saya berdoa dengan beliau. Ada rasa takut. Saya pengen menghindar, saya pengen melangkahkan kaki keluar dari gereja. Tapi kaki saya itu seperti tertahan, seperti kelet di lantai begitu ya, seperti apa tertahan begitu, gak bisa gerak begitu. Ya sudahlah, saya menunggu begitu ya saudara ya. Datang dia di antar anaknya, lalu dia katakan, tinggalkan saya dengan Maria. Dia berkata demikian ke anaknya. Sudahlah, saya duduk, saya ajak duduk. Ya ibu, ada apa? Lalu beliau berkata, maafkan saya Maria. Kalau pada saat itu di rumah sakit ketika Maria mengatakan hal mengampuni, saya tidak terima. Karena saya merasa sok pintar, senior. Dan saya sudah meremehkan Maria pada saat itu. Tapi begitu Maria pulang, Tuhan langsung tegur saya. Tuhan langsung katakan kepada saya, engkau buat hambaku menangis. Dan coba periksa dirimu. Dia mengatakan bahwa itulah yang ia dengar. Lalu dia mengakui semua kekecewaannya, kepahitannya, dan rasa sakit hati yang begitu dalam dari dia masa muda sampai ke usia di mana mungkin pada saat itu entah 60 usianya, saya kurang paham ya saudara ya. Menyimpan kekecewaan yang amat dalam, kepahitan yang amat dalam, rasa sakit hati yang amat dalam. Saya mengakuinya Maria, dan saya sudah bereskan dengan Tuhan. Oh terima kasih ibu, maaf ibu ya, maaf kalau saya salah, saya katakan demikian. Lalu saya doakan lagi, karena memang besoknya saya harus ke Sumatera ya saudara ya, pulang ke rumah ibu saya. Jadi sudah saya doakan lagi. Dan saya ada 2 minggu di Sumatera. Saya pulang saudara, beliaunya sudah dipanggil Tuhan. Sudah ada pemberesan. Ada penyelesaian akan suatu pengampunan di dalam dirinya. Nah ini saudara, kalau mungkin kita menyimpan rasa pahit, kekecewaan, kemarahan, sakit hati, itu akan bisa menimbulkan suatu sakit penyakit yang mematikan di dalam diri kita. Bisa saja tensi kita naik turun dan naik turun, gula kita naik turun, ya, dan lain sebagainya. Dokter katakan sebenarnya gak ada apa-apa. Tetapi kenapa kondisi kesehatan kita selalu naik turun dan naik turun? Jangan sampai tunggu berujung kepada maut. Di mana tidak ada penyelesaian akan dosa-dosa kita. Yang kita simpan sendiri, kita merasa bangga menyimpan kepahitan itu, kekecewaan itu, kemarahan itu. Kita pikir dengan kita bangga menyimpan itu orang lain senang, orang yang menyakiti kita senang. Tidak, kita yang rugi. Ketika kita menyimpan rasa pahit dendam kepada siapapun. Nah, pengajaran di pagi hari ini saudara, di mana dikatakan kalau dosa kita mau diampuni, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini kunci pengampunan. Ini kunci di mana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi kalau kita mau diampuni, kita harus beres dengan siapapun. Nah, ada 4 hal yang saya sampaikan di pagi hari ini ya. Tentang kunci mengampuni. Yang pertama yang menjadi landasan utama untuk kita mengampuni adalah kesadaran. Ya, kesadaran bahwa kita telah diampuni oleh Bapa kita yang di surga. Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Landasan utama ya, kesadaran bahwa dosa kita atau kita sudah diampuni
diampuni oleh Bapa kita. Ya, coba kita buka dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 ya, Saudara ya. Di sana dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya. Artinya saudara, kita telah menerima pengampunan besar dari Bapa kita. Kita harus terus menyadari bahwa dosa-dosa kita terhadap Allah jauh lebih besar dari apa yang kita terima dari orang lain atau dari siapapun. Ya, menyadari kita ini orang berdosa. Kita ini orang yang bersalah. Kalau kita diampuni Tuhan, bukan karena kita punya kelebihan. Bukan karena kita punya sesuatu yang dibanggakan, tidak. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan kita. Sehingga kita diampuni. Dasar inilah yang membuat kita untuk mengampuni orang lain. Memberikan pengampunan kepada orang lain. Ya, ini dasarnya saudara. Menyadari bahwa dosa kita telah diampuni. Dan bahwa dosa kita jauh lebih besar. Atau hutang kita jauh lebih besar daripada orang lain. Tapi Tuhan memberikan kita pengampunan itu karena kasih karunia-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, pengampunan itu adalah pilihan saudara ya. Pengampunan itu adalah pilihan dan tindakan. Bukan perasaan. Ya. Ada orang berkata perasaan sih ya aku sudah mengampuni. Tapi tidak. Jadi jangan main perasaan dalam hal mengampuni saudara. Kalau mengampuni ya benar-benar mengampuni. Lupakan. Lupakan saudara. Jadi mengampuni itu saudara adalah suatu keputusan di dalam diri kita. Tindakan di dalam diri kita. Ya. Pengampunan itu adalah pilihan dan tindakan. Ada tindakan. Tidak hanya sekedar. Tapi bertindak untuk mengambil keputusan mengampuni. Melupakan. Tidak lagi mengingat-ingat. Tidak lagi kita ungkit-ungkit. Meskipun masih melakukan kesalahan. Masih menyakiti kita. Terus memberi pengampunan. Ya saudara ya. Coba kita lihat bagaimana firman Tuhan dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22 ya. Di sana dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya. Kalau kita hitung-hitung mungkin gampang, mudah ya saudara ya. Kenapa ayat ini timbul? Kenapa ayat ini yang diungkapkan oleh Petrus? Karena memang pada zaman itu saudara, para guru-guru imam ya atau rabi, mereka mengajarkan pengampunan itu 2-3 kali saudara.
2-3 kali. Kalau melakukan pelanggaran diampuni. Tapi kalau sampai ke 4 kali melakukan pelanggaran, tidak diampuni, sudah langsung dihukum. Makanya Petrus di sini mengatakan, apakah 7 kali 7 kali? Tuhan bilang tidak. Tidak sampai batas di situ, saudara. Artinya kalau dikatakan di sini bukan, ya, saya baca kembali dikatakan di mana Tuhan Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Pengampunan itu terus menerus kita lakukan. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya 3 kali seperti yang Petrus tawarkan. Tapi terus menerus. Meskipun berulang-ulang orang yang sama menyakiti kita, terus mengampuni dan terus mengampuni dan terus memberikan pengampunan. Ya. Ingat ayat utama tadi. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Itu poinnya, saudara. Yang tidak bisa kita tawar. Kita tidak bisa berdalih. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Lakukan firman Tuhan. Mengampuni. Mengapa sampai Tuhan Yesus ajarkan cara berdoa yang benar dalam doa Bapa kami? Kalau saya katakan doa Bapa kami itu adalah suatu kerangka doa, isi doa. Yang dari mana? Dari doa Bapa kami ini kita bisa mengembangkan tentang doa yang benar kepada Allah Bapa. Selalu ada kata ampuni, mengampuni. Sebelum kita meminta ampuni dosa saya. Dan kalau ada orang yang bersalah kepada saya juga Tuhan mengambil keputusan untuk mengampuni. Kenapa doamu tidak terjawab? Kalau di dalam diri kita masih menyimpan kekecewaan, kemarahan, kepahitan, dendam, sakit hati, ya, jangan harap doamu bisa langsung naik ke hadirat Allah. Doa itu mental, saudara. Seperti bola yang kita lempar lalu mental ke kita. Ini penghalang-penghalang doa kita sampai kepada Allah Bapa. Mungkin mulut kita berkata, Tuhan terimalah doa saya sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Tapi ada kepahitan, itu tidak akan menjadi dupa yang harum. Itu bukan menjadi sesuatu yang menyenangkan, menyukakan hati Allah Bapa. Kalau ada rasa pahit, kekecewaan, amarah di dalam diri kita. Suatu ketika juga saudara, saya pernah mendoakan, bukan mau sombong ya saudara ya, bukan mau sombong. Dalam hal doa pelepasan, mendoakan rumah yang angker, itu sudah sering saya lakukan ya saudara ya. Dan tidak ada rasa takut karena saya tahu Tuhan Yesus bersama saya. Dan karunia itu Tuhan beri kepada saya. Jadi kemanapun kata orang, oh itu angker, itu terobos saudara. Karena saya tahu saya melangkah bersama Tuhan Yesus. Dan kemenangan selalu terjadi. Dan suatu ketika, ya ada rumah di Jalan Mojopahit ya saudara ya. Itu rumahnya suaminya buat untuk bertapa dan memang kepercayaan lain ya saudara ya. Tapi istrinya mulai masuk gereja, merasa tidak nyaman, sering diganggu, dan istrinya ini tanpa sepengetahuan suaminya sudah pergi ke gereja dan minta saya mendoakan sesembahan dari suaminya tersebut. Di situ banyak guci-guci saudara. Dan guci-guci itu penuh dengan isi. Isinya dari mana, pokoknya dari Tiongkok, dari Cina, dari mana-mana saudara ya. Karena saya merasa hari itu ya ini pelayanan yang sudah biasa saya lakukan, is okay lah, never mind begitu ya. Berangkat saudara. Saya doakan terus berperang di situ. Pulang dari situ saudara, saya naik motor ya saudara. Tiba-tiba di alam roh saya melihat ada seperti burung gagak hitam tapi punya ekor panjang saudara. Itu langsung kayak masuk ke dalam tubuh saya terjatuh di jalan saudara. Naik motor saya posisi jatuh di jalan, pingsan saudara. Sampai
orang-orang yang nolong saya hari itu menelepon satu nama yang ada di HP saya, yaitu Bapak Pendeta Hasbi. Ya, dan langsung ke TKP untuk menolong saya. Kenapa hal demikian terjadi, saudara? Pada saat itu saya sedang marah. Saya dikecewakan seseorang. Dan itu membuat hatiku begitu amat dalam sakitnya. Posisi saya belum mengampuni, saya pergi pelayanan dan terjadilah hal demikian. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres, saudara, dalam diri kita, jangan berdoa percuma. Saya katakan percuma, beres dulu. Beres dulu. Beres dengan Tuhan, beres dengan sesama. Doa kita pun menjadi manjur. Orang Jawa bilang mandi, doanya menjadi mandi. Ya. Kalau kita mau berdoa di hadapan Tuhan harus beres. Doa kita supaya langsung naik di hadapan Tuhan. Doa itu menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Jadi pagi ini jangan katakan aku sudah mengampuni, tapi belum. Mungkin ada sakit yang tidak kunjung juga sembuh. Mungkin ada kepahitan yang engkau simpan. Ada kekecewaan mungkin dengan orang tua. Mungkin dengan suami. Mungkin dengan istri. Mungkin dengan mertua. Mungkin dengan menantu. Aduh banyak ya saudara ya. Beres. Harus beres. Kalau mau sembuh harus beres. Kalau mau doamu manjur harus beres. Ingat 70 kali 7. Artinya tidak terbatas. Terus mengampuni dan lepaskan pengampunan itu dengan sungguh-sungguh dari hatimu, dari jiwamu, dari batinmu. Harus benar-benar melepaskan pengampunan. Yang ketiga saudara, manfaat bagi diri kita sendiri. Kalau kita memberikan pengampunan itu ya saudara, ya. Manfaatnya apa? Kita memiliki damai sejahtera. Memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita. Atau seperti yang sudah saya sampaikan tadi, doa kita itu menjadi manjur. Doa kita itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Ya. Itu manfaatnya. Kita terlepas dari sakit penyakit. Kita terlepas dari hal apapun yang membelenggu kita. Kalau masih ada rasa pahit itu, rasa dendam itu, amarah itu dalam diri kita, itu berarti kita sedang terpenjara, terbelenggu. Kaki-kakimu itu seperti dirantai, yang tidak bisa bergerak, tidak bisa memuji Tuhan dengan luar biasa, dengan leluasa. Ada rasa canggung, ada rasa gak enak. Ini akibatnya kalau masih ada rasa pahit, rasa dendam itu di dalam diri kita. Lepaskan itu. Biarkan dirimu dialiri dengan sukacita, damai, sejahtera. Dan yang keempat saudara, waktunya sudah sangat mepet ya. Yang keempat yaitu langkah praktis untuk mengampuni saudara ya. Mungkin seperti saya katakan tadi, tidak mudah, begitu sulit. Tidak bisa engkau lakukan. Tapi bukankah engkau punya Bapa? Punya Tuhan Yesus? Punya Roh Kudus? Minta Roh Kudus. Minta Bapa. Supaya memberikan kemampuan untuk mengampuni. Bila perlu katakan, Tuhan, aku terluka dengan orang ini. Tuhan, aku belum bisa mengampuni orang ini. Tuhan, engkau tahu apa yang dia perbuat kepada saya. Begitu sakit Tuhan. Katakan, sampaikan kepada Tuhan. Ketika engkau sudah meratap, menangis, membawa nama orang tersebut, damai sejahtera Tuhan akan turun atasmu. Kemampuan yang dari surga akan diberikan kepadamu. Dan ketika engkau katakan amin, hatimu akan meluap. Akan seperti air yang mengalir. Di mana engkau bersukacita, memiliki damai sejahtera. Engkau tidak lagi terbelenggu. Engkau tidak lagi terikat. Engkau tidak lagi terpenjara. Tapi semuanya dibebaskan, dimerdekakan dari rasa pahit itu, dari rasa kecewa itu, dari rasa dendam itu, dan dari rasa pahit itu saudara. Minta kepada Tuhan, hanya mengaku.
Kalau memang gak mampu, sudah berserah kepada Tuhan. Letakkan semuanya kepada Tuhan. Praktekkan saudara. Saya katakan pagi hari ini, praktekkan. Siapapun dirimu yang mungkin saat ini sulit untuk mengampuni, saya katakan lepaskan pengampunan. Kunci mengampuni. Kalau engkau mengampuni orang lain, Bapa di surga juga akan mengampunimu. Maka engkau dibuat bersukacita, engkau dibuat mengalami damai sejahtera, engkau akan berkemenangan, engkau akan melihat doa-doamu luar biasa. Terjawab seluruh doamu, terjawab seluruh pergumulanmu. Karena sudah ada kebebasan dalam hal mengampuni. Engkau sudah dimerdekakan dalam hal mengampuni. Biar pagi hari ini dimanapun saudara berada, ambil keputusan untuk mengampuni siapapun yang menyakitimu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih. Biar kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dalam hal mengampuni, yang mungkin selama ini begitu sulit untuk dilakukan. Tapi kuasa yang dari surga turun atas umat-Mu. Dalam nama Yesus, mereka dimampukan melepaskan pengampunan. Dan dalam nama Yesus, hari ini juga mereka berkemenangan, bersukacita di dalam Engkau. Dan langkah-langkah mereka menjadi langkah yang selalu diberkati dan diberkati. Dalam nama Yesus Kristus dan Tuhan yang dipermuliakan untuk semua hal yang bisa kami lakukan dalam kehidupan nyata ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang sudah memberkati kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.